Baik, acara webinar pada hari ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun. Yang terhormat kepada Bapak Duduk Sumargono selaku narasumber kita pada hari ini, sebagai Wakil Ketua Tim Eksplorasi Nikel Site Pomala PT Antam Tbk, yang terhormat kepada Mikael Leonard Panjaitan selaku Presiden MGISC ITERA, dan yang kami hormati kepada seluruh panitia webinar nasional dan yang kami banggakan juga kepada seluruh peserta webinar nasional yang luar biasa pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat kesehatan yang telah Ia berikan sehingga kita semua dapat hadir di Zoom meeting pada hari ini dalam melaksanakan webinar nasional yang akan membahas mengenai Opportunities and Challenges of Nickel Exploration in the Era of Global Energy Transition. Peserta yang kami hormati, sebelum kita memulai acara webinar pada hari ini, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Rofika. Di sini saya sebagai Master of Ceremony pada acara webinar nasional dengan tema Opportunities and Challenges of Nickel Exploration in the Era of Global Energy Transition. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Presiden MGISC ITERA kepada Saudara Mikael Leonard Panjaitan. Kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk MC atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang untuk rekan-rekan sekalian dan yang saya hormati itu adalah Bapak pemateri kita yaitu Bapak Duduk Sumargo yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada hari dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan untuk acara kegiatan webinar kita hari ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada para partisipan dari MGISC ITERA sendiri sudah menyediakan kegiatan webinar yang dimana diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa yaitu Bapak Dodo Sumargo. Harapannya apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita serap dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat bertanya dengan secara antusias nanti setelah Bapaknya menyampaikan materinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Mikael Leonard Panjaitan atas kata sambutannya. Baiklah, peserta webinar yang kami hormati, setelah dilakukannya pembukaan dan pengantar acara, tibalah saatnya kita memasuki sesi utama pada webinar hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi, yang dimana sesi diskusi ini akan dipandu oleh moderator. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita pada hari ini. Moderator kita pada hari ini yaitu Rizky Fauzan ST, yang dimana untuk CV-nya yang bisa kalian lihat pada PPT ini, untuk education background, dia ada Bachelor Degree Geological Engineering Institut Teknologi Sumatera 2023, kemudian ada Works Experience sebagai prospektor PT Antam Unit Geomin Nickel Laterite Exploration Team Pemala Site Maret 2025 to present. Kemudian ada professional background dari Rizky Fauzan ST. Yang pertama ada Pengda IAGI Lampung, Development of Geotourism Potential. Kemudian ada Indonesian Society for Economic Geology, CPI IAGI, Implementation Team sebagai Administration. Kemudian Indonesia Society for Economic Geology, MGI, Sekretariat. Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI, Core Workshop and Field Trip, Sedimentology and Reservoir Architecture of Miocene Mahakam. Kemudian yang terakhir, Ikatan Ahli Geologi Indonesia IAGI, Geological Field Trip, Geology and Petroleum Potential on onshore North Central Java. Eh, Berikut merupakan CV dari moderator kita pada hari ini. Untuk itu, pada sesi pemaparan materi dan diskusi serta tanya jawab, selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Rizky Fauzan ST yang akan memandu jalannya pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab pada webinar hari ini.
Kepada Saudara Rizky Fauzan ST selaku moderator, saya persilahkan untuk dapat mengambil alih sesi kali ini. Kami harap diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan produktif, serta menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baiklah, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Oke, baiklah, sebelumnya terima kasih kepada SCMG ITERA, Prodi Geologi Teknik di ITERA, Pengda IAIN Lampung, yang telah mempercayai saya sebagai moderator di webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Dudu Sumargono selaku narasumber. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mendengarkan materi yang cukup menarik ya dan sangat relevan terkait dengan kondisi pertambangan saat ini, yaitu tentang opportunities and challenge of nickel exploration in the era of global energy transition. Baiklah, sebelum acara ini dimulai, izinkan saya membacakan profil dari narasumber kita. Beliau adalah Pak Duduk Sumargono, ST, MT, CPI. Telah melakukan pendidikan di Mining Geologi STM Pembangunan Jogja pada tahun 1994 hingga 1998, menyelesaikan studi di S1 Teknik Geologi pada tahun 2012 hingga 2018. Pak Dudu juga telah melakukan studi di Magister di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2022 hingga 2024. Pak Dudu telah berpengalaman selama 11 tahun menjadi prospektor di eksplorasi divisi PT Unit Geomin Antam, menjadi Geological Database tahun 2011 hingga 2018, menjadi Resource Engineering pada tahun 2018 hingga 2020, menjadi Geochemistry Analysis Engineer pada tahun 2020 hingga 2023, dan saat ini Pak Duduk menjalankan Project Exploration Geologist dari tahun 2023. Selain itu, Pak Duduk juga sebagai CPI atau Competent Person Indonesia di PHE, pelaporan hasil eksplorasi di komoditas nikel laterite. Selanjutnya, untuk penyampaian materi yang akan sangat menarik ini, dapat langsung dimulai saja, Pak Duduk. Baiklah, untuk Pak Duduk, apakah suara saya terdengar, Pak? Hmm, Terima kasih Mas Rizky Fauzan. Eh, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Duduk. Bagaimana, Selamat Pak, siang. kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah, sehat, Ya, Pak. oke. Ya, luar biasa, teman-teman. Kita berjumpa dalam sesi webinar kali ini. Kemarin saya diinfo Mas Fauzan untuk menyampaikan sharing session dengan tema eh, yang cukup menarik mengenai opportunity and challenges of nickel exploration in the era of global energy transition. Ini satu hal yang sangat menarik di dalam penelitian kita. Eh, Background saya tadi sudah disampaikan sama Mas Rizky Fauzan, jadi mostly dalam karir profesional saya kebanyakan di nikel laterite. Jadi saat ini kita akan sedikit bercerita mengenai nikel laterite. Izin share ya. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah terlihat untuk share Oke, screen-nya. ya siap. Jadi pada kesempatan kali ini saya nggak akan membicarakan mengenai apa itu proses laterisasi dan seterusnya in detail, tapi saya akan menyampaikan mengenai kobalt.
Kobar adalah salah satu apa namanya unsur yang bernilai ekonomis dalam uh, jebakan nikel laterit. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil judul mengungkap jejak kobalt pada jebakan nikel laterit di daerah Pomala, Sulawesi Tenggara. Yang ini tadi sudah disampaikan secara umum ya saya eh, bekerja di nikel laterit itu sejak tahun 2000 ya. Berarti sekarang sudah hampir 25 tahun kurang lebih dari prospektor, kemudian di lapangan sampling, pemetaan, kemudian ke database, lalu resource engineering, kemudian geochemistry, lalu sekarang running project di nikel laterit di Pemalang bersama Mas Fauzan. Eh, Teman-teman sekalian, Pomala sekilas pandang secara administratif itu ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, di Pulau Sulawesi ya. Untuk menuju ke sana via Jakarta ke Makassar dengan pesawat kurang lebih 2,5 jam. Lalu dari Makassar connecting flight-nya ke Bandara Sangiani Bandara di Kolaka. Ini kurang lebih 55 menit. Kalau lewat darat lama 19 jam ya, sekitar 20 jam lah. Menyusuri pantai barat Sulawesi Selatan, pantai barat Sulawesi Tenggara sampai ke daerah Pomala. Nah, di daerah Pomala ini banyak IUP, izin usaha pertambangan, pertambangan kurang lebih ada 20 IUP dengan luas total 36.520 hektar. Nah, posisinya Antam ada di lingkaran warna hijau. Ada smelter, kita punya smelter ferronikel di Pomala, punya Antam. Kemudian yang lingkaran merah ini eh, ada kawasan industrial yang dikenal dengan IPIP, Indonesia Pomala Industrial Park. Saat ini under construction. Nanti teknologi yang akan dibangun di sana adalah teknologi HPAL, kemudian RKF, refining, prekursor, bahan katoda, baterai ternary lithium, daur ulang, dan lain-lain. Nah, untuk teknologi HPAL ini ada perusahaan namanya Konawe Nickel Indonesia. Itu eh, apa namanya, merupakan perusahaan gabungan antara Hoyu Cobalt, Vale, dan Ford Motor. Nah, kalau bicara mengenai industri pertambangan di Pomala dari sisi pertambangan cukup menarik, banyak industri di sana. Kalau secara alamnya cukup indah, sunset di sana sangat bagus sekali. Kalau kita mau explore, kulinernya juga cukup menarik. Ya. Kemudian outline yang akan saya sampaikan pertama adalah kebutuhan nikel dan kobalt pada industri, kemudian terdapatan kobalt, lateritisasi pembentukan jebakan nikel, kemudian tipe kobalt pada jebakan nikel oksida, lalu dilanjutkan kontrol batuan dasar terhadap kadar kobalt di daerah Pomala, perilaku geokimia kobalt selama laterisasi, kemudian potensi ekonominya, lalu perspektif masa depan. Kebutuhan kobalt pada industri menurut Kobalt Institute tahun 2023 untuk industri electric vehicle kurang lebih 45% kebutuhan kobalt cukup banyak ya di industri. Di dalam pemanfaatan kobalt ini selain untuk electric vehicle ada untuk portable, kemudian bahan campuran, katalis, keramik dan lainnya. Kemudian untuk industri baterai sendiri itu menyerap kobalt sebanyak 93% dari kebutuhan global. Kemudian permintaan nikel dan kobalt semakin tinggi dari tahun ke tahun dan diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun 2050. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2019 hingga tahun 2023
itu total sumber daya logam untuk kobalt itu meningkat signifikan yang warna oranye ini. Nah, lalu eh, apa namanya secara sumber daya dan cadangan kobalt per provinsi, ya ini Sulawesi Tenggara sangat tinggi, mencapai ini dalam juta ya, 1,4 1,4 juta eh, sumber sumber daya dan cadangan logamnya. Ini menurut Kementerian SDM RI 2023. Jadi eh, kobalt sangat menarik untuk diteliti. Kemudian potensi keterlibatan kobalt di alam. Jadi kobalt ini eh, terdapat di alam dapat melalui berbagai tipe deposit. Ada yang submarine nodule and crust, kemudian ada magmatic nikel, tembaga, kobalt, dan PGM di sulfide deposit yang ini. Lalu ada sedimentary rock hosted deposit, kemudian sedimentary diagenetic, kemudian iron oxide, copper, gold, kemudian berasosiasi dengan apa namanya AgNi, Kobalt, AS, dan Pi. Lalu ada hydrothermal deposit yang berasosiasi dengan batuan ultramafic. Nah, di Indonesia ini kobalt berasosiasi dengan nikel laterite deposit. Secara geochemistry, radiasi ion dari kobalt ini eh, mirip ya dengan uh, apa namanya dari ion magnesium, mangan, besi, dan nikel. Jadi eh, kobalt dapat mensubstitusi dari elemen tadi, hampir mirip. Untuk di keterdapatan di alam dunit ya di batuan ultramafic kurang lebih 110 ppm, lebih besar dari batuan beku basal kurang lebih 47 ppm, dan lebih besar dari sels 19 ppm, dan lebih besar dari granit. Jadi yang tertinggi di batuan ultramafic. Kalau secara eh, apa namanya properties ya, kobalt adalah ferromagnetisme, eh, kemudian apa namanya high melting point, dan low thermal dan electrical conductivity. Ya, kegunaannya tentu saja tadi untuk katoda di eh, baterai, industri baterai, kemudian super alloy, magnet, mungkin yang lainnya ada cat dan lain-lain. Kalau kita bicara proses laterisasi dan pembentukan jebakan nikel, ya ini secara umum saya sampaikan pertama batuan sebagai batuan induk dari nikel laterite adalah ultramafic rock. Nah, ultramafic akan expose karena proses geologi, kemudian akan mengalami pelapukan ya, pelapukan, kemudian ada pengayaan secara kimia dan menjadikan laterite, profil laterite yang secara umum dari atas ada iron cap, limonite, kemudian saprolite, dan yang paling bawah adalah bedrock ultramafic. Secara umum, secara kadar ya, bedrock ultramafic ini magnesium menurut Elias tahun 2002 5%, kemudian NPU-nya 35 sampai 45%, sedangkan untuk nikelnya kurang lebih di 0,3%, dan untuk kobaltnya 0,01%. Oke, untuk ketika kita bicara kobalt, kobalt akan mengalami emisi di zona limonit di 0,1 sampai 0,2%, cukup tinggi. Jadi secara umum seperti itu. Lalu kalau kita bicara proses pelapukan yang mengakibatkan batuan dasar ultramafic menjadi lapuk kemudian mengalami laterisasi, ya kurang lebih
ada weathering system yang melibatkan dari atmosferik, kemudian ya biosferik, litholytical faktor, hidrosferik faktor, dan kombinasi faktor. Dan yang paling tidak ada 5 elemen ini yang akan apa namanya berperan di dalam weathering system. Nah, secara umum profil nikel latrit di Pomala Utara ya secara umum mirip dengan eh, skema profil latrit dari Pak Elias. Namun di dalam foto ini yang ini ada tanah penutup, kemudian limonit ya, di bawah bagian tanah penutup, kemudian ada saprolit di bagian bawah zona limonit, lalu harusnya ada batuan dasar atau bedrock di bawah sini. Cuma ini kebetulan bedrocknya tidak expose. Jadi secara warna semakin ke atas warnanya akan semakin eh, gelap, cenderung ke arah coklat kemerahan. Ini menunjukkan eh, apa namanya tingkat oksidasi yang cukup tinggi dan kandungan besi yang cukup tinggi. Ya, sekarang tipe kobalt pada jebakan nikel oksida. Eh, jenis jebakan nikel laterit menurut Pak Elias tahun 2002 dibagi menjadi silikat type, kemudian clay type, kemudian oxide type. Ini yang membedakan adalah apa namanya kehadiran eh, apa ya lapisan-lapisan limonit saprolitnya. Jadi kalau silikat eh, deposit ini ada yang mencirikannya adalah banyak mineral silikat di sana di zona saprolitnya. Kemudian clay deposit dicirikan oleh adanya mineral smectite. Kalau di oxide deposit cukup sederhana, ada iron cap, limonit, kemudian saprolit dan batuan dasar. Untuk di daerah Pomala tipenya oxide eh, di secara fisik dijumpai limonit cukup tebal di sana. Lalu hadirnya mineral silikat eh, kurang dominan dibandingkan dengan tipe silikat. Kalau kita bicara mengenai tipe kobalt pada jebakan nikel oksida, menurut Pak Ade Kadarusman, itu kobalt dibagi menjadi 3. Ada pertama adalah kobalt tipe 1, ini yang berasosiasi dengan mangan. Yang kedua adalah kobalt tipe 2 yang berasosiasi dengan kutit dan kobalt tipe 3 yang berasosiasi dengan mineral sulfida. Kalau kita ambil contoh, eh, kobalt tipe 1 yang berasosiasi dengan mangan ini dicirikan oleh hadirnya mineral asbolan di dalam eh, apa namanya di dalam limonit ini. Jadi secara umum lapisan kobalt pada pengayaan nikel latrit itu relatif tipis berada di atas zona saprolit yang warna hijau. Nah, ini dicirikan oleh mineral asbolan. Se- secara umum daerah yang eh, tipe 1 ini ada di Pomala ya. Kemudian ada di Sorako. Eh, ini ciri-cirinya low Fe dan high Ne serta intermediate cobalt. Lalu ada kobalt tipe 2. Kobalt tipe 2 yang berasosiasi dengan kutit. Nah, kobalt tipe 2 yang berasosiasi dengan kutit ini cirinya adalah kobalt yang berada pada lapisan limonit mempunyai ketebalan yang relatif lebih tebal daripada tipe 1. Nah, seperti itu. Nah, secara eh, apa namanya mineralogi yang mencirikan tipe ini eh, banyak hadirnya mineral kutit dalam layer limonit. Ini contoh daerahnya adalah eh, daerah Konai Utara. Ini ciri-cirinya eh, kadar besinya tinggi, kemudian kadar nikelnya menengah,
kemudian kadar kobalnya intermediate to high. Lalu ada satu lagi adalah kobal tipe 3 berasosiasi dengan mineral sulfida. Ini secara profil pengayaan kobal ini ada mineral apa namanya sulfur belerang di dalam eh, di dalam lapisan limonitnya. Jadi eh, ada mineral kobaltit, penlandit dan pirrotit. Nah ini eh, daerah tipenya ada di daerah Sebuku di Kalimantan di sini. Eh, kemudian contohnya di Sebuku ini dia high Fe, low Ne dan intermediate to high cobalt and high sulfur. Kurang lebih seperti itu mengenai tipe kobalt. Nah, kita bicara mengenai bagaimana kontrol batuan dasar terhadap kadar kobalt di daerah Apomala. Eh, tahun 2024 lalu di dalam tesis saya mengambil penelitian di daerah Pomala total kurang lebih 100 holes dan sekitar 2.119 sampel yang tersebar di 3 satuan batuan yang batuan ultramafic tentu saja ada dunit dengan tingkat serpentinisasi lemah ada di bagian sini yang eh, berwarna pink, lalu ada batuan Harzburgit dengan tingkat serpentinisasi lemah dan sedang. Nah, secara kadar rata-rata pada batuan dasar Harzburgit terserpentasi lemah di zona limonit pengayaan kobaltnya mencapai 0,12%. Lalu di Harzburgit dengan tingkat serpentasi sedang hampir mirip ya 0,12%, tapi di unit terserpentasi mah 0,11 lebih rendah rata-ratanya. Kalau kita bicara eh, hubungan tebal limon dengan pengayaan global, ya tebal tebalnya akan cukup tebal di Harzburgit terserpentasi sedang dengan tebal kurang lebih 12 meter dengan rata-rata kopel 0,12. Kurang lebih seperti itu. Kalau hubungan tebal, kalau misalnya kita bicara limonit, kalau kita bicara saprolit, itu di Harzburgit terserpentasi sedang mempunyai kadar kopel 0,028 relatif cukup tinggi untuk di zona apa saprolit. Kalau di bedrock di Harzburgit dengan tingkat serpentinisasi lemah kadar kobalnya mencapai 0,008 cukup rendah ya. Jadi pengayaan kobal memang ada di zona limonit kalau dilihat dari nilai-nilai ini, sedangkan di zona saprolit dan batuan dasar eh, kobalnya cukup rendah. Kemudian ini perilaku geokimia kopal pada profil laterit di daerah Bungkala. Nah ini konsentrasi kopal umumnya mengikuti profil mangan ya di dalam profil laterit. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri di ini adalah mewakili kedalaman ya, kemudian yang ini adalah yang horizontal mewakili kadar. Kalau kita lihat profil geokimia kobalt ini di zona atas kedalaman 1 ini dia meningkat hingga semakin meningkat semakin tinggi hingga kedalaman 8 antara 0,1 sampai 0, hampir 0,2. Lalu pada zona transisi dia akan turun di bawah 0,1 masuk zona saproid semakin turun dan semakin kecil di zona batuan dasar. Kalau kita lihat profil geokimia mangan ya yang warna oranye pada gambar sebelah kanan ini relatif mirip dengan profil kobalt pada zona eh, pada profil laterit. Jadi secara umum seperti itu. Kalau kita bicara mengenai kobalt, kalau profil besi ya pada zona oksidasi dia akan relatif tinggi di atas, menurun di zona transisi, kecil di zona saproid dan semakin kecil di zona bedrock.
kalau kita bicara zona silika, ya, unsur silika, ini akan kecil di zona oksidasi, kemudian akan naik di zona transit dan semakin tinggi di zona apa namanya, zona saprolit dan stabil ke arah bawah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara kelimpahan mineral tiap zona, di dalam profil laterit ada zona tanah penutup di bagian atas, kemudian ada limonit, saprolit, dan batuan dasar. Kalau kita bicara mengenai kehadiran kelimpahan mineral, ya, hubungannya dengan keterlibatan kobal, kadar kobal di zona limonit ini, ya, ini hadir umumnya mineral guti dan hematit pada zona oksidasi. Kemudian akan semakin sedikit di zona saprolit kehadiran dua mineral tersebut. Tapi ketika masuk zona namanya saprolit sudah ditemui mineral lain, ya, yang bervariasi, ada serpentin, kromit, dan di bagian bawah tentu saja adalah komposisi mineral untuk batuan dasar, ada olivin, piroksin, dan yang lainnya. Nah, yang menarik di sini adalah kadar kobalt akan sangat tinggi ketika ada di zona limonit, mencapai 0,1 hingga yang paling tinggi 0,13%. Tapi kecil semakin turun di zona saprolit. Penurunannya cukup signifikan, jadi dari 1,135 turun menjadi 0,027. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai potensi ekonomi global dalam jebakan nikel laterit, nah, di World Cobalt Production and Reserve di tahun 2019 dari United States Geological Survey, ya, Mineral Commodity Summary Januari tahun 2020, ini memang Democratic Republic of Congo DRC ini menguasai reserve 51,1% kobalt di dunia dan production 60 sorry eh, 69,9%, ya. Dengan demikian penguasa kobalt untuk World Cobalt Production and Reserve ini di tahun 2019 tentu saja ada di DRC, Democratic Republic of Congo. Tapi di sini Indonesia tidak ada nih. Nah, kenapa tidak ada? Ya mungkin waktu itu datanya belum tersedia. Padahal pada faktanya kobalt terdapat pada jebakan nikel laterit. Nah, kalau kita bicara jebakan nikel laterit, keterlibatan potensi ekonomi kobalt ada di Indonesia Timur, ada di Sulawesi, lengan Tenggara Sulawesi, dan lengan Timur Sulawesi, ada di Maluku, ya, ada di apa namanya Waigeo, kemudian di Papua Barat, kemudian ada di Maluku, ya, sampai Seram, kemudian ada di Siklop di Papua. Jadi metode eksplorasi yang digunakan untuk mengidentifikasi zona kayak kobalt pada jebakan nikel laterit, ya, kita harus memetakan pemetaan kondisi geologi batuan dasarnya bagaimana, lateritnya bagaimana, morfologinya bagaimana di daerah-daerah ini. Kemudian pengukuran dilakukan, ya, tentu saja untuk mengetahui kedalaman yang dilakukan zona pengayaan kobalt. Kemudian analisis geokimia untuk mengetahui presentasi kehadiran kobalt dalam zona laterit. Nah, ini adalah rangkuman dan perspektif masa depan. Tantangannya yang pertama adalah meliputi optimasi proses ekstraksi kobalt dan laterit secara ekonomis dan ramah lingkungan. Peluangnya adalah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Lalu ada meningkatnya permintaan kobalt untuk baterai kendaraan listrik. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain penting dalam rantai pasokan kobalt. Kemudian ekstraksi kobalt dari pengolahan nikel laterit dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi perusahaan pertambangan.
Ya, yang terakhir adalah diperlukan investasi lebih lanjut dalam eksplorasi dan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengetahui, mengevaluasi potensi sumber daya kobalt di berbagai tipe jebakan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kesempatan kali ini untuk pertanyaan dan diskusi dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Duduk terkait materi yang sangat komprehensif tentang kobalt, terlebih di Cebakan Nikel Laterit Pomala ya Pak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan nikel dan kobalt ini dalam industri khususnya untuk baterai dan energi terbarukan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Sehingga pemahaman terhadap kobalt akan semakin penting. Dan terkhusus untuk di Pomala itu sendiri, kobalt terbukti paling dominan atau paling banyak terkayakan pada zona limonit sebagai hasil dari proses laterisasi yang intensif dan pengkayaan mineral oksida besi, sementara kadarnya akan menurun pada zona saprolit. Mungkin itu dari para peserta webinar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, baiklah. Jika belum ada yang bertanya, saya mohon izin bertanya Pak Duduk terkait kobalt ini sendiri. Jadi untuk kobalt ini di Pomala banyak terkayakan di zona limonit ya Pak. Itu berasosiasi dengan mineral apa saja dan apakah kobalt ini sudah dieksplorasi lebih lanjut serta pengolahannya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Jadi untuk di Pomala ya, Kobal di daerah Pomala Utara, kobal berasosiasi dengan mineral asbolan. Nah, mineral asbolan salah satunya adalah mangan dari mangan group ya. Asosiasinya dengan uh, asbolan. Jadi termasuk kobal yang masuk dalam tipe yang tadi nih. Kobal tipe 1 gitu. Secara umum apa namanya eh, tidak bisa digeneralisir. Kobal itu dalam satu daerah hanya ada satu tipe, bisa saja dalam region tertentu ada dua tipe. Misalnya prospek dalam prospek A itu ada dua tipe, misalnya kobal yang berasosiasi dengan asbolan ya, mangan, atau kobal tipe 1, kemudian kobal tipe 2 yang berasosiasi dengan kutip. Nah, di Pomala Utara itu kobal berasosiasi dengan kutip. Nah, lalu di Pomala bagian tengah itu berasosiasi dengan um, asbolan. Nah, jadi ada, dimungkinkan ada dua tipe. Untuk di Pomala Utara berasosiasi dengan kutip. Lalu kalau di apa namanya ditanyakan sejauh mana eksplorasi kobalt. Nah, kobalt ini unsurnya kita analisis. Kita analisis di dalam eh, hasil sampel yang kita kirim ke laboratorium, kita mintakan untuk unsur kobalt dianalisis. Nah, kalau ekstraksinya, kobalt saat ini belum belum dimanfaatkan karena untuk mengekstraksi kobalt smelter kami teknologinya ferronikel, jadi memanfaatkan nikel kadar tinggi di zona saprolit. Sedangkan kobalt ini